Shalom shalom sahabat-sahabat The Significant Woman. Kembali lagi di acara kesayangan kita semua, The Aswed Talk bersama saya Minar Hana. Dan kali ini partner host saya impor langsung dari Seoul, yaitu Ling Ling. Cing Ling ada bersama-sama dengan kita hari ini. Dan juga kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Hamba Tuhan yang luar biasa, anak kesayangan Tuhan Yesus, yang benar-benar lewat imannya yang teguh, kita semua diberkati. Orang-orang yang mendengarkan pun kesaksian-kesaksiannya sangat diberkati. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dewi Ria. Terima kasih. Selamat datang Ibu di TSW Talk. Jadi sahabat-sahabat The Significant Woman, Ibu Dewi ini adalah ibunda dari salah satu korban musibah kebakaran di Glodok, yaitu saudari Karen Shalom Jeremiah. Ya, benar ya Ibu ya? Iya. Puji Tuhan. Jadi gimana kabar Ibu Dewi saat ini? Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar puji Tuhan. Sehat ya Bu ya? Sehat puji Tuhan. Sekarang kesibukannya gimana? Selalu nih, bersuka cita. Luar biasa. Haleluya. Kesibukannya gimana nih Bu hari ini? Kesibukan akhir-akhir ini saya lagi sibuk untuk ngurusin makamnya anak saya ya. Karena kan lagi mau dipercantik lah gitu. Jadi mondar-mandir ke makam. Maaf, makamnya di mana Bu? Di Pondok Benda. Di Pondok Benda. Pamulang. Pamulang ya. Deket di sini ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu kita kan mau dapat berkat juga nih dari kesaksian-kesaksian Ibu ya. Karena udah banyak banget, bukan lagi rahasia umum, udah banyak banget yang nontonin tentang musibah yang terjadi, terus kesaksian Ibu yang luar biasa. Puji Tuhan. Kalau aku secara pribadi tuh manusia awam gitu ya, agak aneh banget sih nih. Kok ada manusia kayak gini gak sih Ci ya? Kok aku sendiri tuh hebat ya, bisa kuat ya. Maksudnya aku udah Kristen sekarang 31 tahun tuh kayak wow gitu loh Bu. Kayak kok bisa, maksudnya di tengah-tengah yang musibah yang bukannya biasa-biasa aja, dan orang yang paling kita sayang tuh harus pergi seperti itu gitu kan ya. Kok bisa gitu, gimana sih Ibu bisa bertumbuh iman sampai sebesar itu gitu loh. Mungkin sedikit sebentar ya. Mungkin sedikit ada mungkin ibu-ibu yang belum tahu ya kisah dari ibu ini. Ibu ini punya anak yang mengalami musibah kebakaran di Glodok gitu ya Bu. Jadi anak ibu ini yang bernama Karen Shalom Jeremiah. Shalom Jeremiah salah satu korban yang meninggal saat itu gitu. Nah, kita mungkin ibu-ibu ada beberapa yang belum tahu tentang kisah ini, dan ini kejadiannya belum lama ya Bu? Belum. Sekitar bulan lalu ya? Januari tanggal 15. Januari. Dan seperti Minar tadi bilang gitu, kita sudah banyak dengar beberapa podcast, beberapa wawancara dengan ibu gitu. Yang kita luar biasa tuh imannya yang begitu kuat ya Nar ya. Karena seorang ibu gitu ya, namanya kehilangan anak kan pasti sedih banget ya. Benar gak sih Bu? Apalagi anaknya udah cukup besar gitu ya, dengan mungkin harapan-harapan dari seorang orang tua, anaknya udah besar kan cukup besar ya Bu, tiba-tiba ditinggal menghadap Tuhan gitu ya. Kita sebelumnya kita juga turut sepenanggungan dan turut bersimpati ya Bu. Terima kasih. Gitu. Dan hebatnya ibu ini tuh kuat Kuat sampai banget. hari ini tuh Tuhan. wow, itu memberkati banget. Tuhan Yesus baik. Ya. Tetap katakan Tuhan Yesus baik. Jadi gini, waktu alami proses itu kita sekeluarga juga kaget. Karena anak saya itu sebetulnya pamitnya tuh ke Cipete. Cipete ke restoran di Cipete. Saya yang ngedrop dia jam 12 siang itu ke kampusnya di UPN Veteran sini, Pondok Labu. Saya yang ngedropin. Dalam perjalanan ke kampusnya itu dia sempat nyetel lagu rohani. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus, itu kan lagunya. Lalu saya tanya, tumben Dek nyetel lagu rohani, karena biasa anak-anak sekarang kan lagu-lagunya ya anak sekarang lah gitu kan. Terus anak saya ngomong, iya Mah, aku pengen mengucap syukur karena Tuhan Yesus terlalu baik. Di hari H itu hari H. Karena aku dikasih lulus kumlot 3 tahun dengan IPK 395. Terus Tuhan terlalu baik, dia ngomong gitu. Amin Dek, puji Tuhan, saya bilang gitu. Ya udah ya Mah, nanti kita kabar-kabari ya.
Mama jaga kesehatan sambil dia pegang tangan saya. Dia lihat saya, muka saya gini. Mama jaga kesehatan ya, Mama panjang umur ya. Ini bukan hal biasa nih ya kayak gitu? Nggak biasa, nggak pernah dia begitu. Lalu saya jawab, biar apa Dek? Gue bilang, ya biar Mama nanti datang ke wisuda aku. Oh iya Dek, pasti. Dedek juga ya jaga kesehatan. Kan saya kok manggil Dedek ya. Terus akhirnya nanti kita kabar-kabari ya Mak. Saya jam 4 sore diundang teman-teman geng PA. Geng PA itu ada 5 orang. Memang geng kuliahnya. Geng kuliahnya. Ya. Tapi yang sebetulnya harusnya tidak lulus tahun ini. Tapi karena Karen yang kasih lesin mereka, ngelesin, ngursusin dengan dibayar. Ya dengan coach lah. Jadi coachnya. Dengan dibayar seikhlasnya sama mereka. Paling dibeliin GoFood gitu ya, nasi ayam geprek gitu aja anakku udah seneng gitu kan. Sampai akhirnya 5 anak ini geng PA ini lulus semua dengan cum laude 3,5 tahun. Gitu. 5 bulan anak saya ngajarin mereka geng PA. Nah, di hari H itu jam 4 itu mereka ada ucapan syukur di restoran di Cipete. Makanya Karen sama teman-temannya geng PA itu izinnya ke saya ke Cipete. Nah, lalu kemudian mendadak tiba-tiba ada di sana, itu kita juga nggak tahu karena waktu malam jam 9 itu saya masih WA. Jam 7 saya masih WA, saya ada di PIM ya. Dek, lagi di mana? Lagi ngapain? Kata dia, ini mah lagi sama teman-teman di restoran makan-makan. Oh iya, oke. Nggak saya nanya lagi dong di restoran mana karena kan ngomongnya di Cipete. Iya, betul. Udah oke Dek, nanti jam 9 pulang ya. Iya Mak, udah akhirnya jam 9 lewat seperempat saya WA lagi. Dek, udah di mana? Centang 1. Dua-dua handphonenya centang 1. Itu udah di jam 9 lewat seperempat. Karena janjiannya jam 9 ya tadi ketemunya ya. Ini anak selalu kemana-mana Sherlock. Kirim foto sama saya Pak, kirim foto Sherlock. Nggak pernah centang 1. Oke. Terus setengah 10 saya WA lagi, Dek, kok belum nyampe-nyampe, udah di mana? Centang 1. Saya telepon semua, 2 handphonenya nggak aktif. Tapi nggak ada janjian buat tante jemput tuh nggak ada sebelumnya? Enggak, karena kan di Cipete dia memang biasa sendiri kemana-mana, naik ojek, naik grab car gitu kan. Kadang nyetir mobil sendiri gitu kan. Terus akhirnya sampai malamnya saya tanya tuh si geng PA itu. Karen kemana ya? Kok belum pulang? Ini udah jam 11 saya bilang gitu. Tante, sebetulnya Karen itu udah pulang duluan. Pamit ke kita katanya buru-buru gak tahu mau kemana. Kamu lihat gak Karen naik apa? Enggak Tante. Dia pulang itu jam 5. Oh gitu. Emang dia datang tapi pulang duluan gitu. Jadi loh. Jadi ke Glodok itu bukan sama geng PA? Enggak. Oh, berbeda. Nah berbeda. Okay. Nah terus akhirnya singkat cerita besoknya barulah kita dapat informasi bahwa anak saya di Glodok Plaza itu dari laptopnya yang belum lock out, yang nyambung ke handphonenya. Iya. WhatsApp. Ya, ke WhatsApp-nya. Jadi untungnya laptopnya itu belum di lock out sama dia gitu loh. Nah, itulah tahu saya janjian ada yang ngundang temen selebgramnya ke situ untuk acara ulang tahun. Oh, jadi yang ngundang teman sesama selebgram ya? ya Gitu. Nah, oh ya anak tante ini seorang influencer. Iya, gitu. Nah, makanya terus dia sampai ada WA-nya tuh ini tempat apa sih Kak? Saya takut deh kok gelap kan. Oke. Terus kakaknya bilang nggak apa-apa Dek, kamu naik aja di lantai 9, room 921. Itu apa sih diskotik kan? Karaoke. Kalau diskotiknya kan lantai 7. Lantai 9 kan karaoke-nya. Jadi istilahnya mau karaokean lah mereka ini. Betul. Nah, terus akhirnya dia nanya lah sama security di situ. Pak, lantai 9 di mana ya? Gitu kan. Akhirnya diantar lah sama security itu ke liftnya gitu loh. Makanya security itu waktu pas kejadian besoknya kita ke Glodok hari Kamis. Kita nanya, Bapak kenal gak anak saya ini? Oh, saya gak akan lupa ini anak. Saya yang nganter soalnya. Saya yang nganter. Dia nanya, dia sempat nanya ruangan 9, lantai 9, 921 itu di mana? Saya nganter sampai di lift. Anaknya Bapak ini cantik. Kebetulan suami saya yang nanya ke security. Cantik banget. Cantik banget dan auranya beda dengan cewek-cewek yang lain katanya gitu. Ya udah, akhirnya disitulah kita semakin pasti bahwa anak saya di situ. Karena bukti WA-nya semua ada. Dia diundang untuk ulang tahun dan dia pasang alarm 21.00. Alarm untuk pulang. OTW pulang. Emang ada gitu. Sebelumnya memang di keluarga kalian tuh ada kayak jam-jam
harus Iya, di rumah gitu ada? iya ada. Okay. Anak tuh nggak boleh. Iya ada, iya ada. Dan itu gitu. jam 9? 9 itu nggak biasa, paling mentok-mentoknya jam 11. Oh itu seharusnya udah harus ada di rumah, Iya. terus nggak boleh lewat ya. Ada punishment Karena gitu kan tuh? saya tahu kalau Jakarta itu kan pasti macet. Iya, Nggak mungkin lah kita harus jam 9 pulang, nggak mungkin gitu. Ya paling mentok-mentoknya jam 11. Nah itu dia taruh di alarmnya, di handphonenya ada semua kebuka. 21.00 janji sama mama pulang, OTW pulang. Tulisannya gitu. Nah ya puji Tuhan 2 minggu teridentifikasi. Selama 2 minggu itu Tuhan kasih kesempatan kami sekeluarga untuk semakin solid gitu loh. Kita doa, ya doa, pujian, penyembahan kan semakin dahsyat lah maksudnya. Karena tanpa Tuhan juga kita nggak mampu kan. Betul. Gitu. Kalau kita pakai kekuatan kita juga kita nggak bisa, gitu loh. Nah, yang menyebabkan saya kuat, anak-anak kuat itu 1 Yohanes 5 ayat 20. Tetapi kita tahu sekarang bahwa Allah sudah datang. Allah telah datang dan memberikan karunia pengertian yang benar, mengenai kebenaran yang benar, mengenai supaya kita hidup di dalam yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pengenalan yang benar tentang Tuhan yang kita sembah itu harus ada di dalam kita, supaya kita kenal siapa yang kita sembah. Kalau kita kenal bukan tahu ya, bukan hanya sekedar tahu, tapi kalau kita kenal dekat berarti kan kalau kita akan punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar tahu itu beda dengan kenal. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 3 juga hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Ada yang bilang nanti kita masuk surga gitu kan. Tetapi hidup yang kekal adalah mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya kalau kita mengenal siapa yang kita sembah, maka kita nggak akan khawatir. Yohanes 3 ayat 16 katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu. Jadi sebenarnya selama 2 minggu itulah Tante ya yang cukup menguatkan sekeluarga ya. Dan di situ Tuhan juga banyak bicara. Iya, betul. Jadi gini, untungnya saya tuh pernah juga sekolah lah gitulah di Charis Bible College gitu. Jadi itu ya Charis kan. Jadi saya tahu di situ bahwa pelajaran pengenalan akan Allah itu penting gitu ya. Jadi banyak orang Kristen yang hanya tahu tapi tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan. Banyak. Jadi kalau kita kenal, kita akan tahu arah tujuan kita nanti kalau sudah dipanggil Tuhan kemana. Ya, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, kita nggak akan khawatir. Makanya saya percaya bahwa anak saya itu sudah bersama di pangkuan Bapa gitu. Berarti kan istilahnya kan secara kita manusia gitu ya, kalau istilahnya orang seseorang yang kalau kita udah sampai hilang 2 minggu gak ada kontak, gak ada pemberitahuan, ya secara alamiah dan logikanya gitu kan memang tante pasti udah sadar itu betul ya. Kalau seperti memang sudah tidak ada anak aku. Udah Tapi gitu. Awalnya saya sama suami itu sama anak-anak masih berharap mujizat. Betul. Ya kan nggak ada salahnya dong kita orang tua. Berharap. Aku tuh berharapnya hayalan saya ya. Anakku tuh dilempar Tuhan kemana betul, ya. Kan ada juga ada juga yang kesaksian begitu kan. Waktu kebakaran dilempar kemana sama Tuhan akhirnya selamat kan. Nah saya tuh berharapnya seperti itu. Tapi ketika 2 minggu itu dikasih kabar bahwa Karen Shalom sudah teridentifikasi, dia itu kondisi jenazahnya tuh lagi berpelukan sama yang ngundang. Sama kakak yang ngundang itu cewek. Jadi emang posisinya berdua ya? Lagi pelukan. Sebenarnya memang apinya tuh bukan berasal dari si lantai 9 itu kan? Bukan, dari lantai 7 katanya. Oh, berarti dari tempat lain. Dan dari saksi yang hidup pun itu ya di gedung itu alarm fire-nya tidak nyala. Sprinkle-nya tidak nyala.
Jadi itu sama aja kayak memanggang orang hidup-hidup di situ. Iya, Karena mereka di dalam kan, apalagi tempat karaoke. Dan dan di tempat karaoke-nya itu kedap. kedap suara dan tidak ada bunyi alarm fire. Iya. Ini menurut kesaksian yang hidup loh. Jadi saya sudah pegang semua saksi-saksi yang hidup ini. Jadi saya hanya mendoakan karena masih banyak juga jenazah yang belum teridentifikasi. Sampai saat ini dari 14 jenazah baru 6 yang teridentifikasi, sisanya belum. Mereka tuh masih, maksudnya di dalam si gedung ini ya, Iya. si gedung golok ini. Iya. Apa sudah jadi debu atau maksudnya kayak? Nggak tahu, belum Biasanya teridentifikasi. ada yang masih berbentuk tapi udah gosong. Gitu. Kurang tahu saya. Mungkin Jadi nggak lihat, makanya aku nggak mau mendoakan. lihat ya, kan, ya? Saya sekeluarga selalu berdoa gitu ya. Untuk keluarga yang lain karena kan kita tahu ya rasanya Iya. bagaimana tuh rasanya menunggu. Betul. Yang tidak pasti itu loh, belum teridentifikasi itu kami Tahu sekeluarga rasanya. 2 minggu nggak bisa tidur, Mbak. Pasti. Banget. 2 minggu nggak bisa tidur. Nah, saya tuh tahu rasanya bagaimana keluarga yang lain tuh kasihan belum ketemu. Nah, saya tetap terus doakan, kami sekeluarga doakan untuk mereka. Kalau anak saya dikasih mujizat Tuhan ketemu gitu ya, masa sih Tuhan nggak kasih mujizat buat Iya, mereka gitu ya? Luar biasa. Ya biar Tapi berarti sebenarnya bukan cuma 14 ya, banyak berarti. ya? sebetulnya banyak, Banyak, cuma ya. kan nggak tahu ya, mungkin ada yang Di ditutupi, rumah. aku nggak ngerti Iya, ya, iya. gitu. Ya, oke. Tapi luar biasa Gitu. tante ini. Yang Mbak. penting saksinya saya sudah pegang, Iya, iya, gitu. iya. Ya bahwa di situ tuh sprinkle airnya nggak nyala, alarm fire-nya pun nggak nyala, Mungkin karena memang tuh udah gedung tua kali ya Bu ya. kurang tahu. Karena udah Dan ini gedung juga menurut Kepala Damkar waktu itu saya baca di Google ya, tidak layak untuk dipakai tahun 2023. Yang anehnya kenapa ini gedung masih dipakai dan difungsikan, padahal untuk kebakarannya tidak layak gitu. Jadi aku nggak ngerti. Yang penting nanti tunggu aja langkah kami keluarga selanjutnya gitu ya. Tuhan pasti buka jalan lah. Iya. Betul. Tapi ya kita sebagai anak Tuhan ya Tante ya. Iya. Maksudnya lewat kejadian seperti Tuhan bilang kan ya bahwa Iya. rancangan Tuhan tuh selalu damai sejahtera, bukan Amin. kecelakaan Betul, ya. Iya. yes. Maksudnya dari kejadian ini pun pasti ada maksud Tuhan Iya. gitu. Akhirnya satu keluarga lebih kenal Tuhan ya Iya, kan lewat betul. kejadian Lebih ini unity. lebih unity Betul, gitu ya. lebih Kita solid selalu lagi. melihat bahwa Tuhan selalu ada di setiap situasi dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Gitu. Dan Jadi luar biasanya tante ini tuh walaupun ibu ini termasuk yang mengalami musibah tapi tetap ingat untuk mendoakan yang Iya. lain. Padahal kita sendiri pun sedang istilahnya masih terluka gitu loh, tapi masih mendoakan itu best banget. Makanya aku bilang banyak yang terberkati sama kesaksian sama Ibu Dewi itu ya begitu gitu loh. Cuma aku tuh kita sama anak Tuhan Kristen gitu ya, kita kan juga bisa bagi-bagi gimana sih pertumbuhan itu. Apakah ada mungkin setiap harinya ada kayak kenapa bisa sampai bertumbuhnya iman tuh, adakah tiap pagi memang kita tuh kayak saat teduh Iya, atau baca kan tuh gimana sih Ibu bisa sampai kuat di timbul posisi iman ini ya. seperti ini sebesar ini Pasti gitu kan loh. Ya, dalam iman waktu timbul dua dari minggu pendengaran. ini doang Kan juga ya, Bu, ya. pertumbuhan kan, itu nggak cuma langsung. Ya kan firman begitu Tuhan gitu. bilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu ada di dalam kita, menghidupi kita atau enggak gitu loh. Jangan hanya sekedar rutinitas membaca tapi kita nggak memahami, ya kan? Makanya itu pentingnya pengenalan akan Tuhan yang kita sembah. Bukan hanya sekedar tahu tapi kenal. Kalau itu merasuk pikiran kita, itu sama dengan pikiran Kristus, itu akan merasuk dalam jiwa kita. Itu akan terpancar kok dalam hidup kita. Jadi hidup kan ada tubuh, jiwa dan roh. Iya. Roh itu sudah disilk sama Tuhan. Tinggal tubuh dan jiwa. Iya. Tubuh itu mengikuti jiwa. Ya kan? Contoh, kalau Mbak sakit kepala atau flu. Tubuh kan ikut Iya, lemas. Aduh meriang, lemes, nggak enak kan. Jadi semuanya pusatnya kan di pikiran. Nah, bagaimana pikiran kita supaya kita selaras dengan Tuhan? Ya minta supaya kita lebih mengenal lagi dengan Tuhan. Supaya roh, tubuh, dan jiwa itu selaras. Semua jalannya selaras gitu. Jadi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Bukan hanya sekedar slogan, tetapi hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Amin. Bangun hubungan intim lah Iya. ya dengan firman Kan Tuhan. ada juga ayat yang apa tadi tuh?
dalam kelemahanku terletak Korintus kekuatan. Korintus 12 ayat Ayat 9. Nah itu juga jadi pegangan. Semua firman Tuhan itu berkuasa loh. Jadi kita pakai perkatakan. Contoh kalau lagi sakit. Kan kalau biasa kalau kita lagi sakit, pikiran kita ini kan lemah ya. Iya. Lu lemes jadinya, lu, iya. lu nggak bisa lu kerja, lu ngapain, lu nyanyi suara habis lu gitu kan. Nah kita yang dikasih Tuhan otoritas kan, segala kuasa telah kuberikan kepadamu. Pakai kuasa otoritas yang dari Tuhan itu gitu loh. Ya, amin. Aku perintahkan segala pikiranku. Sekarang pikiran yang bukan dari Tuhan aku perintahkan keluar dari dalam pikiranku. Dan pikiranku dipenuhi oleh pikiran Kristus. Gitu. Aduh aku terberkati. Jadi kalau Ini kita ketransfer kenal aku. Yesus, Ketampar juga. haleluya. Karena khawatir itu tuh manusiawi itu masih tetap ada. Betul. Karena gini loh, Bu. Walaupun misalnya memang kalau kita berkata-kata kan gampang banget ya. Maksudnya firman tuh memang menguatkan segala macam. Karena terkadang tuh saat prakteknya. Makanya kalau baca gitu. firman dibayangin. Nah itu. Jadi itu namanya merasuk. Itu yang bikin direnungkan. takut Ibu. Karena tuh kadang gini kan. Udah nih, oke, aku akan merenungkan dan melakukannya Tuhan gitu kan. Tapi tuh ada kayak gini, aduh nanti tiba-tiba Tuhan kan kadang pikiran itu semua timbulnya dari pikiran. Makanya pikiran kita harus selaras dengan roh kita. Kalau roh kita kan sudah dilindungi sama Tuhan kan. Tinggal tubuh dan jiwa. Berarti istilahnya kalau kita udah tahu nih akan firman itu dan kita sudah meyakini, tapi kita juga harus siap sama apa yang terjadi. Karena Tuhan itu pasti bikin prakteknya si firman itu dengan musibah yang diizinkan. Tapi segala rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau yang tidak baik ya dari Tuhan. Tapi kalau memang ini diizinkan ya, Tuhan kan mengizinkan gitu ya. Ya kita hanya mengucap syukur gitu. Tuhan baik gitu. Karena Tuhan tidak pernah ngasih pencobaan. Betul, melebihi kekuatan kita. Betul. Tuhan mengizinkan supaya kita naik kelas lagi kan. Jadi kalau sama Tuhan tuh pikirannya harus positif. Itu supaya kalau dipenuhi firman pasti betul positif, pikiran kita jadi selaras dengan pikiran Kristus gitu loh. Pikiran Kristus itu apa sih? Kemenangan. Kekuatan, kesembuhan, kelimpahan, kejayaan. Kemenangan. Itulah. Semua kan Tuhan sudah kasih, segala kuasa telah kuberikan kepadamu. Nah, itu apakah kamu sudah pakai kuasa itu yang dari Tuhan atau belum? Harus dipraktekin, kita kan punya otoritas. Otoritas yang Tuhan kasih itu harus kita praktekin gitu loh. Makanya kita kalau berjalan bersama Tuhan, kita nggak akan pernah kecewa. Amin. Gitu. Berarti di titik terendah kemarin tuh Bu. Tidak adakah rasa benar-benar setitik kekecewaan sama Tuhan? Enggak. Kayak, Tuhan gue udah jalan selaras. Enggak. Gue udah udah ikut Tuhan banget deh. Enggak. Benar-benar udah tenang, udah. Karena gini, hidup kita ini kan sementara, Mbak. Ya kan, kita di dunia ini kan sementara. Endingnya semuanya sama, kan kita ini lagi nunggu giliran. Tinggal caranya ya aja. Kan? Nunggu giliran aja. Betul. Tinggal caranya Tuhan. Tinggal caranya aja. Bahkan aku ulang waktu di Kak Melani Ricardo ya. Rasul-rasulnya Yesus aja meninggalnya ada yang dipenggal, digoreng, ya kan? Itu yang kurang deket apa hubungannya sama Tuhan? Yang kudusnya kayak apa tuh mereka kan? Tapi kok meninggalnya begitu? Nah, kita tuh nggak usah lihat cara kematian akhirnya endingnya orang gitu loh. Termasuk rasul-rasul nggak usah dilihat itu. Tapi endingnya itu kita ini masih percaya Yesus nggak? Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Tapi kalau siapa yang hidup di dalam Yesus, Yesus bilang apa? Udah jamin. Kita warga kerajaan surga loh. Yohanes 14 ayat 3. Aku memberikan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Artinya di mana Yesus berada? Di surga. Berarti rumah kita mana? Kita kewargaan kerajaan surga. KTP kita nih kewargaan kerajaan surga. Kita udah KKR loh ini Bu. Iya, jadi maka hidup Kristus harus hidup di dalam kita, di pikiran kita. Kalau ada pikiran-pikiran yang menyerang kayak kita lagi kayak diserang. Lu jelek, lu gak punya apa-apa. Langsung otoritas kita Aku perintahkan segala pikiran yang bukan dari Tuhan. Aku perintahkan keluar dari dalam pikiranku. Pikiranku dipenuhi oleh pikiran Kristus. Gitu. Jadi kita berjalan bersama dengan Tuhan gak akan pernah kecewa. Kita tahu endingnya kita kemana. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Makanya saya bilang sama anak-anak puji Tuhan, semua gak ada yang kecewa.
kita cuma bilang terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Terima puji kasih Tuhan Tuhan itu yang Yesus, bikin kita puji sampai Tuhan, iya. tetap mengucap Bayangkan syukur bagaimana gitu. keluarga lain yang belum teridentifikasi, kan Iya, kasihan. iya, iya. Lah kita kan hanya bisa mendoakan. Karena saya sudah tahu rasanya bagaimana belum teridentifikasi itu. Gitu loh. Nah, sahabat-sahabat signifikan woman, kan kita melihat ibu ini sekarang begitu excited gitu di dalam Tuhan ya, begitu cinta Tuhan, begitu dalamnya mengenal Tuhan gitu. Tapi ibu-ibu mesti tahu juga bahwa sebelumnya bahwa ibu sebelumnya dari seberang gitu ya Bu. Nah ini juga kita Itulah perlu yang tadi kita belajar pertanyakan. banget. Sebelumnya tidak mengenal Tuhan, akhirnya ibu mengenal Tuhan dan sekarang begitu cinta Tuhan. Nah ini juga kita pengen tahu nih, gimana kisah perjalanan ibu. Dan kalau nggak salah ibu dulu juga seorang artis gitu ya Bu ya. Suaranya tadi bagus soalnya pas nyanyi loh. Bagus banget. Coba kan dengarkan ya sahabat-sahabat ya. Bagus gitu. Apakah ibu seorang pembawa berita? Oh salah. Apakah ibu penyanyi? Iya dulu jadi saya itu dari kecil, kakek saya itu Arab, nenek saya India. Kelihatan sih dari cantiknya ya. Aca. Jadi dari kecil, dari TK, SD saya di pesantren Raudhatul Banat Surabaya. Lalu SMP saya sekolah di Yayasan Pendidikan Ma'arif Surabaya. Lalu SMA saya hijrah ke Jakarta dan sempat menjadi artis dangdut tahun 90-an. Mungkin yang angkatan jadul masih tahu lagu saya. Nama bekennya apa nama bekennya? Dewi Ria. Jadi lagunya yang segantang dua gantang bunga dan kumbang, kalau perawan dan bujang cinta dan sayang. Itu lagu saya yang termasuk langsung kiper kita ini. Mungkin besok bisa jadi WR di ibu ya. Jadi itu yang tahun 90-an album saya. Nah ketika kuliah saya berkenalan dengan suami saya ini ya. Ini di SMA udah penyanyi? Dari SMP, saya dari umur. Yang penyanyi dangdutnya itu loh ibu? Rekaman jadi artisnya SMA. Wih. Jadi itu emang keinginan sendiri ya Bu ya? Iya, saya memang Atau pengen tiba-tiba banget jadi artis. Dan saya sudah dididik memang sama papa saya jadi artis. Papa saya itu pimpinan musik di Sri Mulat Surabaya. Memang udah. Mama saya keluarga penyanyinya gitu, iya. Udah darahnya udah bagus Ci. Kakak saya juga penyanyi dangdut, adik saya juga penyanyi dangdut. Jadi udah bagus. Gitu, jadi semua dangdut. Udah darahnya. Iya, jadi darah keluarga aku ya. Pas SMA jadi artis dangdut. Lalu kuliah saya kenalan sama suami saya ini. Beliau tuh anak pendeta, gembala GPDI di Bone. Adik-adik ipar saya semua juga gembala GPDI ya di Makassar sama di Bone gitu. Jadi puji Tuhan keluarga besar suami saya juga gembala gitu, gembala GPDI. Jadi waktu tahun 95 saya dikenalkan Tuhan Yesus oleh suami saya. Nah, secara manusia tuh itu mustahil ya. Tapi kan firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini dipilih. Bukan kita yang memilih. Karena kalau kita yang memilih itu ya pasti ya gitu meleot-meleot ya. Ya kan? Tapi kalau Tuhan yang milih itu akan tetap terus. Bahkan sebelum kita di kandungan ya. Betul, Tuhan sudah membentuk kita. Nah, akhirnya tahun 95 saya putuskan untuk mengikuti Yesus ya. 95. Ya. Itu masih kuliah. Masih kuliah 95. Berarti saya kuliah di ASMI. Ketemu sama Bapak kan masih dalam agama sebelumnya ya? Iya. Jadi, ini karena memang cintrong atau tiba-tiba kalau kata orang ada hidayah? Saya pertama apa berjumpa dengan Tuhan. Kalau hanya karena cinta, saya nggak akan bertahan sampai sekarang. Karena ikut Tuhan Yesus itu nggak gampang. Betul. Ya. Pikul salib. Pikul salibnya itu nggak gampang. Betul. Banget. Kita diomongin yang ini sama teman-teman, dijauhin, ya kan? Itu kan secara manusia kita nggak mampu. Tapi kalau Tuhan yang memilih kita, Dia yang memampukan kita. Jadi tahun 95 ketika saya sebelum terima Yesus, saya kan sempat disidang oleh keluarga besar saya itu di salah satu masjid di Surabaya. Saya nggak usah sebut namanya. Dalam perjalanan menuju ke masjid itu, di dalam mobil, itu di depan ada kakak laki-laki saya, sebelahnya yang nyetir kakak laki-laki saya, yang di sebelahnya itu Pak De saya duduk di belakang, saya pakai mobil Jeep, nggak pakai AC ya. Nah,
Saya cuma berdoa begini waktu itu, belum masuk Kristen nih. Oh Tuhannya Paul. Suami saya kan namanya Paul. Oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib. Tolong saya Tuhan, saya sudah gak sanggup lagi disiksa sama mama saya. Karena saya memang waktu itu dikurung di satu kamar oleh almarhumah mama saya ya. Karena ini karena masuk terima. ini? Iya, karena gak terima kalau anaknya ada yang masuk Kristen kan. Ini ibu ngaku atau ketahuan? Loh saya yang ngaku, saya ngomong Emang saya mau ngaku, masuk Kristen. Saya mau masuk Kristen. Nah itu mama saya marah. Pasti. Langsung saya dikurung di satu kamar. Dikunciin dari luar, hanya waktu makan dan minum mama saya masuk ngasih satu kantong plastik untuk saya buang air besar dan buang air kecil. Iya, itu selama 2 minggu saya dikurung di Jombang. Waktu itu mau dikirim lagi ke pesantren di Tebu Ireng waktu itu ya. Tapi belum sempat, akhirnya saya kabur dari Surabaya ke Jakarta. Nah, waktu di sidang tadi, mau ke sidang, ya dalam perjalanan itu saya berdoa. Oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib. Tolong saya Tuhan, saya sudah gak sanggup lagi disiksa mama saya. Lalu saya melihat sinar yang luar biasa. Saya melihat sesosok yang memakai jubah putih pakai mahkota. Lalu ada suara, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya tanya, kamu siapa? Kamu hantu ya? Karena aku kira hantu kan, soalnya suaranya jelas. Lalu dia katakan, akulah Yesus Kristus Tuhan, akulah Tuhannya semua umat manusia, dan aku akan datang untuk kedua kalinya menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Jelas. Langsung saya bilang, amin. Langsung sinar yang tadi itu hilang, hanya tinggal bau yang wangi. Dan aku percaya ketika aku sudah masuk sidang itu sudah mengenal Yesus, saya percaya bahwa kehadiran Tuhan itu seperti dupa yang wangi. Jadi waktu itu dupa yang wangi seperti bau dupa itu kehadiran Tuhan. Iya, baunya wangi padahal kita nggak pakai AC di mobil itu. Jadi berarti penglihatan itu di dalam mobil ya? Iya, dalam doa itu. Makanya di situ saya semakin yakin, hakul yakin bahwa Tuhan yang orang Kristen sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Jadi saya yakin bahwa Yesus Kristus itu hidup. Terus setelah itu kelanjutannya gimana tuh? Akhirnya setelah disidang setelah disidang saya dibawa lagi ke rumah. Di situ udah kumpul tuh Pak Depade saya, kakak saya ya. Dikumpul terus saya disuruh pakai kain putih sama mama saya ya. Mukena bukan? Bukan, dililit gitu loh. Nah di situ kan saya dimandiin kembang 7 taman gitu kan. Dikiranya saya didukunin. Kok kekeh banget mau masuk Kristen gitu loh. Nah akhirnya saya disuruh telentang, dilangkahin 3 langkah. Lalu muka saya dicuciin pakai air pipisnya mama saya gitu supaya dukun-dukunnya saya itu mungkin ya keluar gitu. Kok ini orang kok masih Jadi sempat juga ditusukkan pisau sama mama saya untuk memilih mau ikut siapa kamu. Jadi saya bilang, saya sayang mami, saya sayang juga sama Paul. Gak bisa, harus pilih salah satu. Nanti Allahnya bingung katanya gitu. Ya saya tetap bilang, saya pilih mami, saya juga sayang sama Paul. Saya tetap mau masuk Kristen. Kamu mau mati ya? Itu mama saya ya. Kayak orang... Iya kayak orang kesurupan gitu. Saya dijambak, ditarik, diseret, dicelupin di WC kan. Dihajar. Pokoknya pikiran saya waktu itu ya, udah mati Deni saya. Tapi lebih murka mama daripada papa ya? Kan bapak saya udah meninggal waktu saya SD kelas 6. SMP kelas 3. Jadi sebelum kejadian itu papa udah gak ada ya? Iya gitu. Jadi saya memang tulang punggung waktu itu gitu. Jadi artis kan gitu. Akhirnya udah semua. Udah ngaku aku cuma pasrah ya. Pokoknya yang penting kalaupun saya mati hari ini waktu itu ya. Mati hari ini saya tahu kok mati. Saya mati masuk udah di samping Tuhan Yesus lah istilahnya gitu ya Bu. Walaupun saya belum dibaptis waktu itu ya gitu loh. Nah udah akhirnya ya puji Tuhan saya hidup sampai sekarang. Terus lepas dari itu gimana tuh Bu? Dari yang saya kan kabur. Kabur. Saya kabur. Tapi udah gak di kerangkeng gitu? Masih. Jadi memang kakak saya yang bukain pintu. Tapi dengan catatan ya jangan ngomong sama... Kok bisa kakaknya
Karena kasihan lihat saya, karena saya sempat udah babak belur lah gitu. Mungkin kakak saya ya kasihan lihat saya kali, jadi ya udah kamu kabur aja gitu. Akhirnya ibu kabur ke Jakarta. Itu tahun masih di 95 masih ya. 95. Udah ke Jakarta ketemu sama bapaknya lagi. Terus saya tanda tangan di atas materai waktu itu. 3 rangkap bahwa saya masuk Kristen, pindah agama. Atas keinginan. Ya, atas keinginan pribadi, tidak ada paksaan dari manapun. Saya menikah atas keinginan pribadi, tidak ada paksaan dari manapun. Dan saya meninggalkan rumah atas keinginan pribadi tanpa ada paksaan dari manapun. Itu surat maksudnya untuk dipegang ke siapa? Untuk saya Kak, sendiri. Takutnya kalau pihak keluarga saya nuntut kan, betul, gitu. Betul. Karena kan itu kan kayak kena undang-undang apa waktu itu kan. Ada hukumnya. Gitu. Jadi saya tanda tangan di atas 3 rangkap itu, di atas materai. Lalu saya dibaptis tahun 95 itu. Lalu 3 bulan kemudian saya menikah. Ya di tahun 95 itu. udah menikah lah kira. Long short story. Ya. Di Jakarta lah akhirnya keluarga ini hidup. Bagaimana dengan akhirnya keluarga yang di Surabaya? Iya. Di Surabaya. Selama berapa tahun tuh akhirnya? Apa sampai saat ini? Enggak, saya puji Tuhan udah baik semua. Udah baik semua, Tuhan itu baik loh. Tapi mereka masih di agama sebelumnya? Ada ponakan saya satu yang malah ponakan yang udah. Ya. Ibu berapa bersaudara maaf? 3. 6. Tadi. 6 saya nomor 4. Berarti yang masih di sana masih 5 masih di agama sebelumnya. Tapi satu orang yang diselamatkan semua akan diselamatkan. Iya, amin. Kita tunggu waktunya Tuhan. Tapi mereka udah udah ikhlas lah istilahnya. Sudah komunikasi. Udah baik, puji Tuhan. Komunikasi itu di tahun berapa akhirnya bisa? 2 tahun kemudian. Jadi saya kan nggak pernah ketemu ibu saya kan. Saya karena udah biasa puasa ya. Jadi Senin, Kamis, Jumat puasa. Senin, Kamis, Jumat puasa. Puasa dari yang kayak orang dulu lah gitu ya. Jadi puasanya begitu masih ya doa. Itu sih. Karena nggak ada. Puasa lebih kuat lagi kan sih. Nggak ada yang mustahil, aku percaya gitu. Bahkan mama saya pun sempat kok ikut saya gitu. Wow, puji Tuhan. Bu, jadi setelah menikah itu disitulah mulai pengenalan akan Tuhan juga ya, beriring pengenalan akan Tuhan. Saya kan tinggal di Pastori 5 tahun. Di Pastorinya gereja GPDI Pantai Kosta di Bone, Watampone itu 5 jam dari Makassar. Bayangkan dari artis dangdut ya tinggal di pedesaan gitu kan, yang nggak ada mallnya gitu kan. Maksudnya di Pastori itu udah menikah apa belum? Udah juga. Udah menikah. Berarti bareng bapak enggak? Iya. Ikut tinggal di sana. Jadi saya kan mantunya pendeta gitu kan. Pelayanan. Iya, mulai di situ saya bertumbuh ya. Itu malah karena kan ada doa beston. Pribadi ya Bu ya. Tiap Jumat kita ada puasa kan gitu, ada doa wanita. Nah, gitu. Mulai di situ saya diajak untuk pelayanan. Apa itu pelayanan? Terus di kaum wanita juga saya biasa bawa firman gitu kan. Namanya mantu pendeta ya harus mau enggak mau harus bisa ya gitu. Gitu sih. Mungkin Ibu ada pesan-pesan enggak? Maksudnya gini, kan mungkin ada ibu-ibu yang menonton acara ini mereka ngalamin yang sedang Ibu alami nih gitu. Mungkin ada enggak gitu pesan buat mereka nih supaya buat ibu-ibu nih khususnya anak-anak Tuhan ya. Kan kita hidup bergaul karib sama Tuhan itu kita sendiri yang tahu ya. Ya, kan ada orang yang saya dekat sama Tuhan, tapi kan kita nggak tahu hidup pribadinya dia. Makanya saya bilang alami perjumpaan dengan Kristus. Dan itu dibangun. Jadi dari alami itu kamu akan mengenal siapa yang kamu sembah. Gitu. Kalau sudah mengalami, mengenal, maka kamu akan tahu kamu akan dibawa kemana sama Tuhan itu. Amin. Itu jadi kita akan menjadi wanita yang kuat, wanita yang hebat, wanita yang bijaksana, wanita yang dahsyat. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita nggak akan khawatir tentang apapun juga, ya. Kita nggak akan khawatir tentang nanti masa depan kita. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan buat kita, tapi Tuhan itu kasih kekuatan. Gak ada, kita tuh nggak bisa berharap sama manusia. Berharap sama manusia mengecewakan. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan sendiri yang menuntun kita. Memegang kendali hidup kita.
ya gitu, memegang masa depan kita dan anak-anak kita. Ingat semua itu harta, anak, keluarga Milik itu Tuhan. titipan, ya itu hanya titipan. Jadi kalau yang ngambil udah ambil, ya kita harus ikhlas, gitu, Karena harus dia yang rela, punya, ya. karena dia yang punya gitu loh. Jadi ya semua titipan. Jadi kita harus menjaga bagaimana kalau Tuhan sudah percayakan kita, ya. Kita harus bisa menjadi saksi yang benar di hadapan manusia. Karena walaupun Mbak umpama apal dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau hidupnya Mbak suka maki-maki orang, Harus suka ini, kan itu nggak bisa jadi Nggak pancaran sesuai, Kristus ya gitu. Jadi kita harus menjadi saksi yang benar, menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pelit, ya kan? Kalau lihat orang yang susah harus nolong gitu loh. Jadi apa yang Tuhan ajarkan itu kasih. Nah, kita kalau Yesus hidup di dalam kita, ya kita harus menjadi cerminan Kristus gitu. Kasih. Jadi nggak cuma baca doang, tapi Nggak kita hanya harus baca, hidupi itu. firman itu di dalam hidup kita sendiri. Ya, nanti orang lihat kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Kamu nanti ini loh anak Kristen ini kayak gini nih gitu. Kan nggak jadi berkat. Tapi Suratan kalau terbuka kita itu adalah kita sendiri kan. Suratan terbuka. tapi kalau kita hidupnya sesuai dengan karakter Kristus, orang akan nilai gitu. Betul. Gitu. Mau apapun yang terjadi sama kita, mau orang ngomong apa sama kita, bodoh amat. Yes. Yang penting maju terus di dalam Tuhan. Jangan pernah takut dan khawatir, karena Yesus yang memegang kendali kita. Memegang tangan kita, memegang hidup kita. Amin, amin. Itu. Terus kita tahu endingnya kita kemana. Iya. Janji Tuhan itu bukan insya Allah, tapi Yes, janji Tuhan pasti. itu iya dan amin. Yes, pasti. Betul. Ya kita belajar Ibu, maksudnya kita diberkati banget ya Nara ya. Banget. Diberkati banget, maksudnya kita jadi mengerti bahwa apapun yang kita alami, kalau kita punya pondasi yang kuat di Iya. dalam Tuhan dan intinya Kenali pengenalan. Tuhanmu. Iya, kenali Tuhan. Bukan Mengenal hanya Yohanes tahu. 17 ayat 3. Iya, bukan hanya tahu, bukan tapi cuma kita tahu, kenal. tapi kita harus kenal ya Bu. Itu yang membuat Ibu kuat menghadapi semuanya ya. Iya. Menghadapi yang kemarin juga Iya. ya anaknya. Iya. Dan kita percaya bahwa lewat kesaksian Ibu ini kita diberkati bahwa benar nih kita mesti kenal Tuhan. Betul. Amin. Makanya Ayub juga bilang ya Bu, Iya. kita kenal Tuhan bukan apa kata orang. Kata orang, Betul, tapi tapi dari kita kita sendiri sendiri yang harus ngalamin mengalami. Tuhan. Ya. Makanya gitu. alami Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, lalu kenali Tuhanmu yang kamu sembah, maka kamu akan berjalan bersama dengan Tuhan. Betul. Bukan gak hanya nanti yang pendengar dan menonton dari podcast ini, dari TSW Talk kita yang akan diberkati, karena aku yang langsung dengar Kita di sini aja ya aja tuh aku diberkati terberkati banget. banget. Aku yang istilahnya udah lahir langsung Kristen gitu ya. Kadang tuh suka malu ibu gitu, kayak kuat sekali, maksudnya imannya lebih kuat, lebih ini, padahal istilahnya ibu mungkin lebih lama aku yang udah kenal Tuhan dulu, karena Roh udah Allah lahir. yang ada di dalam kita kan Iya, lebih betul. besar Iya. kuasanya. Iya, aku Jadi, terberkati supaya aku juga nggak ada namanya khawatir, karena kita punya otoritas di dalam Tuhan kan, kita kamu punya perintahkan kuasa. pikiranmu. Yes, Gitu. itu aku terberkati sekali ya. Amin. Cici juga terberkati sekali. Banget Bu, sangat Amin. diberkati. Terima kasih Jadi banget. kita Terima kasih. diingatkan ya bahwa kita harus kenal Tuhan gitu ya ibu-ibu ya. Kenal Tuhan, alami lebih- perjumpaan dengan Tuhan. Ya, Berjalan bersama dengan Tuhan. Betul. Maka kamu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Ibu boleh nggak doa buat kita, buat Oh, ibu-ibu iya. yang semua teman-teman juga teman-teman signifikan woman yang sedang menonton. Yang mungkin lagi ada di titik terendah, lagi Iya. ngalamin musibah, mungkin ada juga yang musibah mungkin seperti Ibu Dewi, atau agak lebih parah lagi, atau mungkin dalam keadaan penyakit. Iya. Semua orang punya musibah masing-masing Iya, kan. betul. Mungkin ibu mau doakan teman-teman Boleh. yang nonton kita juga. Kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini hamba-Mu berdoa untuk ibu-ibu yang menonton acara ini Tuhan, Significant Woman ya Tuhan. Biarlah Engkau yang tahu satu persatu masalah pergumulan mereka Tuhan. Aku percaya Bapak bahwa di dalam Engkau tidak ada kekalahan, tetapi kemenangan demi kemenangan pasti kami raih. Begitu juga ibu-ibu yang menonton acara ini Tuhan. Engkau memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Tuhan yang memegang kendali hidup mereka. Kalaupun saat ini mereka jatuh, kami percaya Tuhan tidak akan tergeletak. Yes, Tapi amin. Engkau yang mengangkat tangan mereka. Memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan
kelimpahan untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, dan hidup kami tidak akan kecewa karena kami mengenal Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami semua, Engkau yang membimbing kami semua. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu Tuhan. Terpuji bagi namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Dewi buat waktunya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam buat keluarga ya, semua. Biar semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi Amin. Kamu saksi juga yang luar biasa. Haleluya. Buat banyak orang. Amin. Karena kita semua diberkati. Amin. Apalagi nanti di luar sana lebih banyak lagi yang diberkati. Amin. Terima kasih Bu. Thank you. Kakak Oke, Lili. sahabat-sahabat The Significant Woman dan TSW Talk, kita mau mengakhiri podcast kita pada hari ini. Aku mau mengakhiri dengan satu ayat yang luar biasa untuk ibu juga di 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati buat semua yang menonton dan mendengar TSW Talk. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless.